selamat siang, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Damai sejahtera sukacita Tuhan hadir bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Well, puji nama Tuhan, kita sekarang sudah ada di minggu yang ketiga ya. Di minggu yang ketiga dari bulan yang baru, bulan Juni. Dan tentunya di sepanjang bulan Juni kita punya tema yang baru. Karena Gereja Zion Church of Christ selalu mengacu kepada tema bulanan. Dan tema bulanan atau sepanjang bulan Juni ini kita berbicara mengenai encouraging love and helping others. Jadi Tuhan panggil Anda dan saya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi Tuhan panggil Anda dan saya bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan catat baik-baik, ternyata saudara kekristenan itu adalah menuju pendewasaan. Dan pendewasaan itu ternyata kita belajar atau mempelajari orang-orang yang bersama dengan kita. Ternyata jadi Kristen gak gampang ya, karena kita harus belajarin orang-orang yang bersama dengan kita. Oke, apalagi kalau saudara jadi pendeta, apalagi jadi gembala gitu saudara. Saudara mesti mikirin orang, dengerin orang, problemnya orang. Suatu hari saya lagi makan siang sama teman saya, pelayanan. Tiba-tiba telepon masuk. Dan ketika telepon masuk, karena saya lagi makan, teman saya bantuin. Saya angkatin boleh Pak? Boleh, boleh. Tolong aja jawabin dulu. Dijawab. Pas diangkat, di seberang ngobrol adalah jemaat. Dan jemaatnya curhat. Saya mau ngobrol sama Pak Pendeta, oh Pak Pendeta lagi makan, ada yang bisa dibantu, dia coba bantu. Mungkin masalahnya saya bisa dengar, saya ceritain. Tuh jemaat cerita, panjang. Saya sambil makan, dia dengerin, dia ngobrol di telepon sambil dengerin. Cukup lama juga. Sampai akhir tutup telepon, dia langsung bilang, Pak capek jadi pendeta kenapa? Gila tuh jemaat ceritanya panjang bener gitu. Masalahnya banyak banget. Kita yang dengerin udah pusing katanya. Bagaimana Pak Pendeta dengerin? Nah itulah kerjaan kita. Gitu. Nah makanya saya katakan sama saudara bahwa kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana kita membawa hidup kita untuk membagikan cinta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau berbagi kasih dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Nah makanya tema hari ini adalah tema tentang bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Ini tema yang agak tajam. Kok saya harus bertanggung jawab tentang keselamatan orang lain? Ternyata ini memang bagian yang Tuhan mau kita ada di dalamnya saudara. Kita punya peran atas keselamatan orang. Kita punya peran atas kehilangan atau ketersesatannya orang lain. So, Anda dan saya kita dipanggil Tuhan untuk punya tanggung jawab untuk membawa orang kepada keselamatan. Baik, kita buka Yehezkiel pada pasal 3 ayat 18 dikatakan, kalau aku berfirman, kalau Tuhan berfirman kepada orang jahat, dan Tuhan berkata, hei engkau orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, maksudnya Yehezkiel tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa, untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau kita baca teks ayat ini, apa yang terlintas di pikiran kita kira-kira? Ada pertanyaan-pertanyaan apa? Saudara pasti tergelitik dengan firman Tuhan ini. Ya, tentunya pertanyaan begini. Kenapa orang lain yang berbuat salah, kok saya yang dituntut pertanggungan jawab oleh Tuhan? Betul ya? Lalu kita mulai berpikir lagi, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa saya harus kepoin apa yang orang lain buat? Entah dia buat baik, entah dia buat jahat, itu adalah hak dan resiko dari keputusannya dia sendiri. Mengapa saya yang harus terkena dampaknya? Wow, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini timbul karena kita hidup di dalam dunia yang terbiasa berpikir tentang diri kita sendiri. Bahkan saya menemukan dan saya membeli buku yang bertuliskan tentang The Art of
bodoh amat, gitu maksudnya. Artinya seni untuk berkata bodoh amat. Good, buku itu boleh dibaca oleh Anda. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita memang ada di dalam dunia yang memang cenderung untuk berpikir tentang diri kita. Kita gak memikirin orang lain. Mikirin diri sendiri jadi capek, benar gak sih? Ya kan? Istilahnya, aduh mikirin bagaimana nurutin berat badan orang, berat badan gua aja gak turun-turun istilahnya gitu. Istilahnya kalau kita mau hubungin dengan diri kita. Tapi memang dalam kehidupan kita, kita cenderung untuk berpikir tentang apa yang saya perlu, apa yang saya mau, apa yang saya buat. I don't care lah, karena kita udah kesibukan dengan kegiatan kita. Ditambah lagi dengan online yang begitu marak, yang memang kita dipaksa online sejak tahun 2020. Orang terbiasa sendiri dan lain sebagainya, berpikir tentang diri sendiri. Bahkan orang gereja pun sekarang maunya lebih nyaman di online dan lain sebagainya. Padahal saudara kalau datang ke gereja, Anda jadi lebih banyak bertemu dan berinteraksi dengan orang lain di sekitar saudara. Kalau saudara di rumah, percaya deh saudara, Anda lagi nonton, banyak distractionnya. Lagi nonton, lagi ikut ibadah, paket, berhenti dulu pasti. Karena Anda harus ambil paket. Banyak godaannya tentunya untuk distractionnya. Makanya Yesus sendiri mengingatkan di masa depan dengan kemajuan teknologi, dengan perubahan zaman, orang akan memikirkan tentang dirinya sendiri. Mari kita lihat dalam Matius 24 pada ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, itu yang terjadi. Anda bisa lihat di sini. Firman Tuhan telah menetapkan akan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Anda dan saya kita dipanggil untuk membawa kabar baik. Ingat, sama-sama dengan saya katakan, saya dipanggil bawa kabar baik. Pernah ketemu gak dengan teman Anda? Bagaimana rasanya kalau ada orang datangin Anda, ngomonginnya horor terus. Entah dia habis kecurian, entah dia habis ya kan ketemu dengan orang yang bikin dia kesel, entah apa segala macam. Saudara pernah gak ketemu dengan orang-orang yang bawa beritanya buruk terus? Gimana rasanya? Toksik banget kan? Gak nyaman banget kan? Iya kan? Nah, jangan sampai kita modelnya seperti itu. Setiap kali orang ketemu kita, gile, setiap kali gua ketemu lu kenapa gua deg-degan mulu ya gitu kan. Ya kan? Manusia diciptakan dari debu tanah. Jangan-jangan lu diciptakan dari tanah sengketa gitu kan. Karena setiap kali ketemu lu kayaknya ribut mulu gitu. Nah saudara bisa lihat di sini bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa di masa depan akan terjadi orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa kabar baik. Sama-sama lagi katakan, saya harus bawa kabar baik. Ya, berarti dari sini ketika kita bawa kabar baik, Tuhan memberi perintah, kita harus bukan hanya membawa kabar baik, tapi bagaimana ngerubah orang untuk bisa berperilaku baik. Ya kan? Bukan hanya ngajarin dengan kata-kata, tapi memberikan teladan untuk orang itu bisa melakukan hal yang baik yang seperti kita lakukan. Itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan jujur saya mau katakan bahwa di dalam Yesus Tuhan memberikan jaminan. Kenapa sih kita harus bawa kabar baik? Bahwa untuk orang-orang percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan kemenangan yang besar. Di dalam Yesus ada jaminan untuk hidup di bumi sama seperti di surga. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 pada ayat yang kelima telah menetapkan pernyataan itu. Saya pun bisa berdiri sampai hari ini kalau saya flashback ke belakang, saya bagaimana mungkin bisa menjadi seorang presenter di depan yang bisa berdiri, bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena saya cenderung introvert, lihat mata orang gak berani. Tapi kalau saudara lihat sekarang saya berdiri di depan, berarti saya adalah seorang yang extrovert. Kenapa saya bisa berdiri menyampaikan firman? Kenapa saya bisa menyampaikan dan berdiri menyampaikan present di depan Anda? Itu karena saya menempel pada Yesus. Sehingga yang membuat saya jadi berhasil, mampu berdiri sampai hari ini. Itu karena saya melekat dan mengandalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita membaca kitab Yehezkiel, kita ingat, saya diingatkan seorang murid Yesus. Seorang murid yang berani berkata, 11 orang boleh kabur, tapi saya nih tidak akan meninggalkan engkau, bahkan saya rela mati bagi engkau. Saudara teringat siapa murid itu? Namanya adalah? Ya, Petrus. Petrus orang berani, orang radikal.
Yang berani berkata bahwa yang lain akan mundur, dia tidak. Bahkan dia rela mati bagi Yesus. You know, Yesus menubuatkan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu tergenapi. Petrus penyesal luar biasa. Dia tidak bisa mati buat Yesus. Dia takut dan dia kabur meninggalkan Yesus. Kalau saudara lihat dari kitab Yehezkiel yang tadi kita baca, kita akan mendapati orang seperti Petrus adalah orang benar yang telah meninggalkan kebenaran, lari dari kebenaran dan berbuat curang. Yehezkiel telah menulis tadi. Berarti orang seperti Petrus menurut kitab Yehezkiel, dia akan mati dalam dosanya. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, disinilah kasih dan anugerah yang ada di dalam Yesus. Yesus tidak ingin kehilangan Petrus. Makanya ketika setelah kebangkitannya, Yesus cari Petrus. Dalam Yohanes 21, Yesus bertemu dengan Petrus. Yesus tegur Petrus akan kesalahannya, tapi bukan dengan bentuk penghakiman. Yesus menegur Petrus sebagai bentuk kasih yang dia nyatakan dengan caranya, dengan hikmatnya. Lihat caranya Yesus. Yesus berkata sama Petrus begini, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat pertanyaan Yesus? Petrus apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali? 3 kali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kalau kita baca di dalam teks bahasa Indonesia, semuanya sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi dalam teksnya bahasa Yunani, Yesus bertanya begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape yang rela mati artinya? Tidak menuntut balas, memberi tapi tidak minta dibalas, itu agape. Itu yang diucapkan oleh Petrus sebelumnya, dia rela mati bagi Yesus. Itu teguran sebenarnya. Tapi halus, tapi dengan cara kasih dan dengan menggunakan perkataan firman Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tahu jawaban Petrus? Petrus bilang saya cuma mampu di filia. Filia itu artinya kasih antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dia cuma mampu di situ. Pertanyaan kedua ditanyakan hal yang sama. Jawaban Petrus sama, saya cuma bisa di filia. Pertanyaan ketiga Yesus yang berubah. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Petrusnya sedih dan Petrusnya bilang Tuhan engkau tahu isi hatiku. Lihat Petrus disadarkan teguran Yesus pas banget dengan kesembronoannya Petrus dalam berucap janji yang tidak dia tepati. Dan pada akhirnya saudara Petrus tidak mati tetapi gara-gara Yesus menegur dia, menolong dia dan Petrus hidup yang pada akhirnya pelayanan Petrus luar biasa dan sampai matinya Petrus mati dengan bukan kasih filia, tapi dengan kasih agape. Dia disalib seperti Yesus, tapi tidak seperti Yesus bentuknya. Dia disalib terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Petrus mati dengan kasih agape. Di sini saya mau katakan sama saudara, Yesus tidak ingin kehilangan kita semua yang berbuat dosa. Amin dulu nih. Kita bisa berbuat salah, dan Yesus tidak ingin kehilangan Anda. Yesus ingin menyelamatkan Anda. Itu sebabnya dia rela naik ke atas kayu salib. Dia rela tersiksa, dia rela korbankan tubuhnya, dia rela curahkan darahnya demi melakukan kehendak Bapaknya. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus, dia rela lakukan. Dia bertanggung jawab, dia ingin semua orang diselamatkan. Yesus tidak ingin orang masuk neraka, percayalah Yesus tidak ingin orang dihukum mati. Yesus ingin semua orang yang percaya masuk kerajaan sorga. Termasuk semua orang yang ada di tempat ini. Yesaya 53 ayat 10 berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, yang membuat kita stres, yang membuat kita depres dari teks ayat ini, karena kita lebih memilih kehendak kita dibanding melaksanakan kehendaknya Tuhan. Kalau jujur saya mau katakan pilihan saya tidak akan memilih untuk jadi hamba Tuhan, apalagi jadi gembala. Tetapi saudara, saya memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tekanannya banyak, stresnya luar biasa kalau mau dipikirin. Tapi ketika saya melakukan kehendak Tuhan, hidup saya damai sejahtera. Saya bisa menjalani bukan karena gak ada masalah. Tapi tekanan masalah apapun yang terjadi, saya bisa hadapi semua itu dengan sukacita. Amin. Gak ada orang yang gak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau orang itu melakukan kehendak Tuhan, dia akan mendapati kehidupannya akan menjadi kehidupan yang mengalami level up dari hari ke hari. Kecenderungan manusia kita, makanya saya beri tulisan ini saudara. Manusia kita cenderung selalu cari aman.
untuk memperoleh situasi yang nyaman. Tetapi kehendak Tuhan membuat kita meninggalkan kenyamanan dan menghasilkan kemuliaan. Tuhan mau saudara hidup dalam kemuliaan. So bergeraklah di dalam kehendak Tuhan. Kalau Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda akan menikmati kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bilang amin lagi saudara. Yes, makanya saudara harus pahami, kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita. Yesus memang korban di atas kayu salib, tubuh dan darahnya. Apakah Yesus minta seperti itu? Tidak. Yesus gak minta Anda untuk menumpahkan darah demi keselamatan orang lain. Yesus hanya minta, apakah Anda gelisah kalau ada orang di dekatmu yang belum diselamatkan? Itu pertanyaannya. Kita gelisah gak kalau ada orang di dekat kita yang belum diselamatkan? Saya suka ketemu dengan anak-anak muda rajin gereja, ikut ibadah, ya kan? Tapi dia malah memilih pasangan yang tidak seiman dengan dia. Dan dia bisa jalan dengan santainya dan dia jalan dengan asiknya. Mungkin dia selfie, mungkin dia foto dan suap-suapan mungkin dan kayaknya nyaman dan tenang aja. Padahal calon yang akan dia jalanin gak seiman dengan dia. Wow, saya cuma berpikir, hey, kita dipanggil sesuai firman Tuhan, ingat baik. Ketika engkau memilih dengan siapa engkau berjalan, orang akan berjalan untuk masa depanmu, pastikan dulu bahwa orang itu adalah orang yang satu perahu dengan Anda. Saya selalu tekankan sama teman-teman, saya selalu bilang sama dia, jangan sampai orang itu percaya Yesus karena jatuh cinta sama kamu. Kalau dia jatuh cinta sama kamu, dia ikut Yesus. Begitu dia kesel sama kamu, dia tinggalin Yesus. Tapi pastikan dulu dia jatuh cinta sama Yesus, baru kau bisa jalan bersama dengan dia. Ada amin. Baru kita fokus ke depan, kita mau bikin apa ke depan. Hati-hati saudara. Iblis itu benar-benar penipu yang ulung. Iblis itu cerdiknya luar biasa. Dia akan menjebak kita dengan berbagai macam cara. Maka dari itu, yang perlu kita taruh dalam diri kita adalah kegelisahan. Pada waktu ada orang yang hidupnya gak benar. Pada waktu orang belum bertobat. Pada waktu orang melenceng dari jalannya Tuhan. Pada waktu lihat teman kita gak berjalan di dalam kebenaran. Pada waktu teman kita hidupnya kacau. Hei, kita dipanggil bukan untuk asik-asikan nongkrong, ngopi bareng. Cekakak-cekiki dan lain sebagainya. Gak apa-apa sih ngobrol. Tapi coba ditanyakan pada diri saudara. Sedih gak sih hatimu kalau lihat temanmu hidupnya kacau? Halo? Sampaikan sama dia. Ingatkan sama dia. Yehezkiel adalah wakil Tuhan untuk memperingatkan orang-orang di zamannya. Agar mereka meninggalkan dosa, kembali sama Tuhan. Efeknya negatif sekali saudara. Orang yang jauh dari Tuhan efeknya negatif sekali. Yehezkiel itu gambaran kita, gambaran Anda dan saya. Di mana kita harus melaksanakan mandat dari Tuhan untuk melaksanakan agar semua orang diselamatkan, agar semua orang dengar kabar baik. Ayo, kita perlu bawa kabar baik. Makanya yang perlu menjadi catatan penting bagi setiap kita, yang pertama, setia artinya kita mau memperingatkan. Kalau kita orang yang setia sama Yesus, berarti kita akan memperingatkan orang-orang yang di sekitar kita. Karena dalam perjanjian baru, para hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk memperingatkan jemaatnya yang hidupnya gak beres. Yang hidupnya menyimpang dari Tuhan. Kenapa sih orang-orang yang menyimpang dari Tuhan harus diingetin? Karena orang-orang yang menyimpang dari Tuhan, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab yang mengatakan, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan saya yang ngomong. Saya harus kasih tahu saudara, kenapa saudara harus tinggalin sebuah perbuatan yang keliru. Hei, karena engkau tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Teksnya berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang yang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan Tuhan yang menghalangi orang itu masuk kerajaan Allah. Bukan. Tuhan sangat mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbuat salah.
Tapi orang-orang yang terus melakukan kesalahan, terus hidup di dalam perbuatan yang salah, orang itu yang berhenti mengasihi Tuhan. Galatia 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa, sama-sama yuk dengan saya katakan 3-2 ya, melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya yang punya keinginan, bukan saya yang punya mau, tapi ini Tuhan yang punya mau. Tuhan mengatakan, orang-orang yang masih terus hidup di dalam perbuatan kedagingan, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bukan Tuhan yang menghentikan Anda untuk masuk kerajaan Allah. Orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingan, dia yang menghentikan dirinya sendiri. Dia yang menghalangi dirinya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita memang tidak hidup di bawah hukum Taurat yang menuntut perbuatan baik. Tapi kalau kita tidak hidup lagi di dalam perbuatan baik dan kita hidup di dalam perbuatan daging, maka kitalah yang menghalangi perjalanan kita. Saya berdoa buat saudara, sadar, sama-sama katakan sadar. Yes, kita perlu sadar dan kita perlu memperingati orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, hidup ini cuma sebentar, setiap kali saya kuburin orang meninggal selalu diingatkan kembali ya suatu hari saya juga meninggal gitu kan. Semua orang yang hidup pasti mati. Percayalah saudara. Kalau selama ini saudara masih ada waktu, masih ada kesehatan, yuk gunakan waktu kita dengan bijak. Jangan gunakan dengan sia-sia. Dan kita harus pahami bahwa kita akan memberikan contoh kepada orang-orang yang bersama dengan kita. Contoh itu penting. Makanya kita sebagai orang tua, kita akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Kita kayaknya hahaha, fun-fun aja dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, saya diingatkan selalu saya punya anak 4 loh. Anak saya gak selamanya kecil, suatu hari dia gede. Dan dia akan meniru apa yang orang tuanya buat. Seandainya saya gak benar hidup saya hidup sembarangan. Anak saya mungkin ada di gereja, mungkin kelihatannya rohani. Tapi dilihat contoh orang tuanya. Suatu hari besar nanti, dia berpikir apa yang dibuat orang tuanya, gue bisa ulangin. Hati-hati makanya. Makanya kita hidup hari ini, waspada. Kalau engkau sudah punya anak, waspada. Karena anakmu akan mengikuti jejak orang tuanya. Dan engkau akan menangis luar biasa kalau anakmu kacau. Kenapa? Karena engkau pernah buat di situ. Makanya kita harus ingat baik-baik, poin ini yang pertama. Orang yang setia, berarti mau memperingatkan. Yang kedua, gereja, Anda dan saya adalah penjaga. Kita disebut gereja. Berarti kita menjagai kawanan, satu dengan yang lainnya kita jagai. Bagian kita adalah untuk menjagai dari serangan si musuh. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat baik saudara, memang semua orang gak luput dari kesalahan, gak luput dari perbuatan dosa. Tapi ingat baik, oleh karena itu kita butuh orang lain di sekitar kita untuk melihat dari angle, dari sudut pandang yang berbeda, yang sometimes yang kita buat, kita gak sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita perlu orang lain ngingetin kita. Jadi kalau saudara diingetin orang lain jangan marah. Memang menegur orang lain itu gak mudah. Dari dulu sampai sekarang kita kurang berani menegur orang. Walaupun kita tahu yang kita lakukan itu benar. Kita lebih khawatir akan respon daripada orang yang kita tegur. Aduh takut dia marah, benar gak? Aduh takutnya dia nanti gak ngasih proyek lagi sama saya. Yang paling gak enak siapa? Pendeta. Aduh kalau gua tegur nanti berhenti gereja dia gitu kan. Itu dia. Tapi harus disampaikan mau bilang apa. Kita adalah wakil Tuhan. Kita harus menjagai kawanan kita. Kita harus mengingatkan mereka. Ditambah lagi kita orang Indonesia banyakan gak enaknya. Bener gak sih? Suka gak enak. Mau negor anak juga gak enak. Nanti dia ngambek. Udah tahu anaknya salah, kasih tahu. Jangan didiemin. Jangan dielus-elus terus. Dia salah, kasih tahu salahnya.
Yang bikin kamu berantakan sampai hari ini. Ini kesalahan kamu. Kasih tahu dia. Setelah kasih tahu jalan keluarnya. Seringkali orang tua menyalahkan orang lain ketika anaknya buat salah. Ini gara-gara orang lain. Ini gara-gara itu. No. Berhenti nyalain orang lain. Amin. Kita harus tegas sama keluarga kita, sama orang yang dekat dengan kita. Kita harus kasih tahu dia. Nah, kita seringkali menyalahkan pihak luar, padahal kita tahu kita di sekitar dia yang harus kita kasih tahu dia. Jangan limpahkan sama orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain. Lalu timbul sebuah pertanyaan, mengapa sih saya harus menegur kesalahan orang lain? Kenapa kita harus menegur kesalahan orang lain? Poin yang pertama, alasan kita menegur orang lain adalah karena itu bukti kasih kita terhadap sesama. Kalau kita mengasihi dia, kita nggak diemin dia. Paham sampai di sini? Kita harus tegur dia. Kita harus kasih tahu dia. Karena teguran itu sebagai cara untuk mengingatkan orang yang seringkali blind spot, nggak kelihatan. Mobil-mobil modern di kaca spionnya seringkali blind spot kita kalau naik kendaraan. Nah di kaca spion itu saudara ada indikator lampu, indikator warna kuning. Dia akan menyala ketika ada kendaraan lain yang tidak tertangkap di dalam kaca spion. Lampu kuning itu memberi petunjuk sama driver bahwa di kanan atau di kiri kamu, mana spion yang nyala, itu ada kendaraan lain yang kamu jangan langsung belok kanan atau jangan langsung belok kiri. Perhatikan benar-benar dulu karena dia blind spot, nggak kelihatan. Kita seringkali banyak blind spot. Tanggung jawab orang Kristen adalah untuk saling menjagai, untuk saling mengingatkan. Sebagai bukti kasih kita, tanggung jawab moral kita kepada saudara seiman kita. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ayo jangan tunggu, tapi kata firman, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau enggak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. No, nasihatin, sabar, terus dia apa? Ngajarin terus yang benar. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan, menegur bukan berarti menjatuhkan dia atau melukai dia, enggak. Bahkan sometimes orang-orang yang tambeng gitu ya, yang ulang-ulang salah terus perlu dikasih pain sama dia gitu loh saudara. Perlu dikasih pain biar dia gitu loh. Sometimes kalau orang masih punya power, dia buat salah dan sebagainya, tenang dia bisa bayar dan sebagainya. Tunggu miskin, tunggu sakit baru dia sadar. Sometimes ada orang-orang yang seperti itu. Ya saya berdoa saudara kalau buat salah jangan sampai saudara jadi sakit terkapar dulu gitu ya saudara ya. Atau saudara jadi miskin dulu gitu saudara. Saya berdoa saudara sadar duluan gitu. Begitu ada orang datang ngasih tahu. Wow, kayaknya hari ini muka saudara tegang sekali kayaknya ya. Luar biasa ini kan firman Tuhan mengingatkan kita. Alasan yang kedua kenapa kita perlu menegur, karena menegur mempertajam karakter kita. Tajam. Punya pisau, kalau mau ditajamin pakai apa? Asa itu apa? Besi ketemu besi. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat ini kalau dibaca sepertinya konflik ya. Sebuah konflik akan terjadi kalau kita tegur orang, betul. Tapi ayat ini bukan sekedar konflik. Konflik memang harus dihadapi saudara. Jangan lari dari konflik. Suami istri itu diciptakan berbeda loh. Laki-laki sama wanita tuh beda loh. Gak sama. Seringkali persoalan dalam rumah tangga, saya ribut sama pasangan saya, habis dia gak sama pikirannya, habis gak sama dia cara kerjanya dengan saya. Suami saya begini, saya begini. Ya kan? Yang perempuan berkata, suami saya kurang cekatan. Kalau saya kan orangnya gesit gitu ya, sekali kerja, beberapa kerjaan saya cover gitu. Suaminya bilang, istri saya tuh gak sama saya, pikirnya ribet banget perempuan gitu kan. Kalau laki-laki kan lurus-lurus aja gitu ya. Perempuan kayak ribet banget. Memang berdua beda. Perempuan sama laki-laki beda. Kalau laki-laki perempuan menuntut sama, itu bukan pernikahan, tapi itu LGBT. Memang beda. Cara pandangnya laki-laki lurus, cara pandangnya perempuan itu bercabang-cabang. Perempuan lebih banyak pakai perasaan, laki-laki lebih banyak pakai logika. Cara laki-laki melihat itu lurus satu-satu gitu ya, berurutan. Perempuan sekaligus semua tercover. Lihat aja cara laki-laki buka kulkas sama cara perempuan buka kulkas beda kok.
Laki-laki kalau buka kulkas cari barang, kulkas nggak gede, ya cuman buka gitu, terus dia lihat tray 1, pindah ke tray 2, pindah ke tray 3, pindah ke tray 4, pindah ke tray bawah. Satu-satu dia laki-laki. Tapi kalau perempuan dia buka satu kulkas pintunya situ, begitu dia lihat semua area tercover. Nah itu dia. Makanya perempuan kalau masuk ke dalam sebuah pesta acara, semua bisa kelihatan sama dia. Tanpa perlu lirik kiri kanan, dia bisa lihat semuanya. Tapi laki-laki enggak, dia mesti nengok dulu gitu. Saya kalau pulang dari pernikahan, istri saya nanya, "Pi, pengantinnya cakep enggak?" Enggak tahu. Kita laki-laki enggak ngeliatin pengantinnya, bajunya bagus enggak? Enggak tahu. Karena saya laki-laki kalau ke tempat restoran atau resepsi, yang saya lihat apa? Gubukan. Mana makanannya gitu kan. Kita carinya itu, kita laki-laki lihat itu. Perempuan enggak, dia liatin semuanya, make upnya, warna bajunya, motek-moteknya. Alah capek dah gitu. Kalau perempuan ribet. Seringkali itu yang terjadi laki-laki suami istri berantem. Kenapa? Karena gak nemu, beda. Memang kita diciptakan berbeda. Saudara, berbeda itu normal. Jadi kalau saudara dengan temanmu berbeda gak apa-apa. Dalam tim ini lihat baik-baik, pemusik semuanya berbeda. Yang keyboard suaranya beda dari gitar, yang gitar beda dari bass, yang bass beda dari drum. Oke, tapi gara-gara mereka berbeda terjadilah harmonisasi yang membuat kita semua bisa nyanyi di tempat ini. Betul gak? Coba kalau semuanya sama gitu, monoton banget. Tapi gara-gara berbeda kita jadi penuh warna. It's okay. Jadi saudara berbeda-beda itu gak apa-apa. Jangan jauhin orang gara-gara dia berbeda sama saya. No, justru biarin ada konflik, biarin ada perbedaan. Tapi justru dengan itu kita jadi tajam satu dengan yang lainnya. Karakter kita terbangun. Kita jadi belajar untuk mengerti orang gitu loh. Kita belajar atur waktu yang baik. Dan kita jadi penuh dengan hikmat. Mari kita lihat Amsal 10. Ayat 13, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ya kan? Jadi kita penuh dengan hikmat. Alasan yang ketiga, menegur itu melatih sikap hati kita yang peduli, bukan kepolisasi. Seringkali kan zaman sekarang kepoan gitu, mau tahu orang segala macam. Ya kan? Orang kepoan gitu saudara cuma cari celah untuk mencela aja, itu orang kepo. Tapi orang yang menegur itu melatih sikap hatinya peduli. Artinya kita melakukannya karena kita tahu ini perbuatan baik. Kalau saya tidak melakukannya, saya berdosa itu loh. Kenapa saya harus tegur? Karena ini perintah Tuhan. Saya harus melakukannya. Ini sebuah perbuatan baik. Dengan saya menegur kamu, kamu akan menjadi berbeda gitu kan. Kamu akan menjadi berubah. Masalah orang itu dengar, masalah orang itu terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah menyampaikan kebenaran. Kasih tahu yang benar sama dia. Yakobus dikatakan dalam pasal 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini garis bawah ini. Dosa itu bukan karena berbuat jahat, tapi gara-gara enggak mau berbuat yang baik. Negur orang itu baik, tapi kita enggak melakukannya, ya udah ini ayatnya bilang tuh. Dosa itu bukan karena saudara ngambil sesuatu yang bukan punya saudara, atau saudara melakukan perbuatan moral yang tidak baik. Bukan, dosa itu bukan sekedar itu, tapi dosa itu ini dia. Ada hal baik yang kamu tahu bisa dilakukan, tapi kamu gak lakukan, kamu berdosa. Alasan yang keempat, kenapa kita menegur orang? Karena menegur membawa kita kepada kedewasaan. Nah ini dia dewasa rohani. Maintain orang itu lelah, capek. Ya kan kita kasih tahu lagi, kita ingetin lagi, arahin lagi. Iya. Coba cek deh, kita kasih tahu sama orang-orang itu. Hidupmu umur berapa sekarang? Apa yang sudah kamu capai sampai hari ini? Coba udah berapa banyak waktu yang kamu sia-siakan? Coba lihat udah berapa banyak uang yang kamu buang? Seharusnya kamu sudah jadi apa di umur segini? Seharusnya kamu sudah dapat apa di umur sekian? Tapi sekarang kamu jadi apa? Itu yang terjadi. Iya kan? Kita kasih tahu perbandingan sama dia. Orang dewasa tuh begitu, kasih tahu. Kasih tahu lagi. Apakah sudah terlambat buat orang yang kita kasih tahu? Enggak. Start mulai sekarang, jangan ulangin lagi yang salah tadi. Yang dulu gagal itu udah itu jadi pengalaman buruk aja. Sekarang kamu buat yang benar. Kalau kamu manajemen waktunya gak error gitu ya. Banyakan nongkrong mulu.
Punya duit banyak, tapi kamu gedein toko kopi. Bentar-bentar ngopi, bentar-bentar ngopi. Ya toko kopinya yang kaya. Iya kan? Kamu manajemen keuangannya nggak beres gitu kan. Yuk kita beresin manajemen keuangannya. Apa yang mau dibeli, apa yang harus saya beli, apa yang nggak perlu dibeli. Kita harus kelola keuangan kita dengan bijaksana. Nah, kita yang dewasa yang sudah pernah punya pengalaman begitu kita bisa kasih tahu. Kita ajarin orang. Kasih tahu yang benar. Ketika kamu terus melakukan yang salah, error. Kamu tuh semua kita sebenarnya orang kaya di tempat ini. Semua Anda orang kaya. Masalahnya Anda error ngatur uangnya, itu aja sih. Ya kan? Manajemen keuangannya aja. Sampai manajemen pergaulannya aja. Kalau nggak masuk ke mall kayaknya nggak hype gitu loh. Kalau nggak nongkrong, nggak makan di tempat ini kayaknya gimana gitu loh. Hei, berhenti itu seperti itu. Berhenti itu seperti itu. Saudara harus pahami, saudara diberkati dengan luar biasa. Cuman pengeluaran Anda luar biasa. Makanya ini yang perlu dilatih agar kita jangan error, agar kita jangan menjadi gagal dalam perjalanan-perjalanan kita. Haleluya. Ayat firman-Nya di dalam Galatia pada pasalnya yang ke-6. Pada ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk kita menegur orang? Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah fakta. Gimana caranya? Saya negur orang. Saudara harus by data. Anda harus punya faktanya. Kalau ada orang buat salah, samperin dia. Tanyain sudut pandangnya. Kenapa bro, lu buat begini? Kenapa sis, kamu melakukan ini? Alasan kamu melakukan ini apa? Iya saya begini gara-gara saya kecewa sih. Makanya saya mau balas nih gitu. Makanya saya buat begini. Oh, kita dengerin dari sudut pandangnya dia. Nah ketika kita sudah punya faktanya, ya kan, datanya, baru kita bisa kasih solusinya. Jadilah pendengar, jangan jadi penghakiman. Katanya rajin gereja, tapi nongkrongnya, ngomongnya, ini gak membantu. Tapi coba deketin, tanyain dari sudut pandangnya, kenapa kamu buat seperti itu? Oh kamu nongkrongnya di tempat beginian, kok ngobrol kayak begini. Coba cari tahu. Ya dari situ kita bisa masukin, dari faktanya baru kita bisa dapat bagaimana cara kita mengingatkan dia. Amin. Jangan menjadi orang yang mudah banget menghakimi orang dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jika terbukti salah, kita dapat menegurnya dengan tepat. Ini ayatnya, tepat itu seperti apel emas di pinggan perak. Makanya perlu hikmat. Jadi cara menegur yang pertama, Anda harus punya faktanya. Kalau nggak punya fakta jangan apa? Menegur orang. Setuju? Yang kedua Anda harus pegang apa? Firman. Jadi selalu arahin kepada firman Tuhan. Saya teringat akan pembuatan sebuah pedang, prosesnya panjang. Besinya harus ditempa, dibakar dulu sih. Udah gitu dipukul lagi. Dan kenapa dipukul terus besi yang dibakar itu? Ketika dibakar besinya akan kelihatan mana titik-titik hitam itu yang dihajar terus. Sampai titik hitamnya hilang. Kenapa demikian? Karena kalau titik hitamnya masih ada dan itu dibentuk jadi pedang, pedang itu akan rentan patah pada waktu berhadapan dengan benturan. Nah kita harus sampaikan sama orang-orang yang kita tegur, kenapa sih saya kasih ingat kamu? Karena firman Tuhan berkata seperti ini, akan jadi apa kamu ketika kamu lanjut di dalam kegiatan kamu seperti itu? Ini faktanya, ini firman Tuhannya. Yesaya 44 ayat 12 berkata, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan dia menahan lapar sehingga habislah tenaganya dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Besi, begitu bersemangatnya pembuat besi. Begitu bersemangatnya firman ingin merubah hidup Anda. Tuhan tidak pernah separuh-separuh dalam membawa firman untuk merubah hidup Anda. Tuhan ingin Anda berubah. Ingat, tujuan menegur bukan menjatuhkan. Tapi dengan kasih, bilang sama-sama dengan kasih.
untuk membimbing orang kembali kepada kebenaran. Dan yang terakhir, yang perlu kita lakukan setelah kita menegur dan mengingatkan dengan firman Tuhan, kita perlu doakan. Doain. Doa itu kalau ibarat kita nanam tanah, ditaruh benih, baru doa itu adalah airnya. Nah, disiram tuh. Kalau kita belum pernah nabur benihnya, kalau kita nggak pernah kasih firmannya, kita cuma berdoa doang nggak jadi apa-apa. Seperti ada orang bilang, Pak dia nggak berubah-berubah Pak. Udah kamu tegur belum? Saya doain aja sih Pak, saya nggak enak kalau negur dia. Jadi saya doain aja. Ya kalau doain doang nggak ada perubahan. Anda mesti datang deketin dia, sampaikan kebenarannya, tunjukin jalannya, habis itu doain. Nah ini fakta yang bagian yang terakhir adalah berdoa. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wow, berarti kita menegur punya tanggung jawab. Dan kerinduan kita ketika kita menegur orang, orang itu berubah. Kerinduan kita bukan untuk menghakimi seolah-olah kita lebih benar dari orang itu. Tapi kerinduan kita adalah bagaimana orang itu berubah. Bagaimana kasih yang kita terima dapat dirasakan juga oleh orang-orang yang kita bicarakan. Well, biar hari Minggu ini saudara pulang diberkati. Dengan closing pertanyaan ini adalah, yuk bersediakah kita untuk menegur sesama kita di dalam kasih? Mari praktekkan saudara. Praktekkan ini kepada keluargamu. Praktekkan ini kepada teman-temanmu, sahabatmu. Bahkan di dalam pelayanan pun kita bisa mengingatkan rekan-rekan teman-teman kita agar mereka disadarkan untuk tidak jalan di dalam jalan yang keliru, agar mereka tidak tersesat di dalam perjalanan mereka. Saya berdoa, saudara pulang hari ini mengalami perubahan, mengalami kemajuan.